Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh ada dan kita boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat kuat yang diberkati. Saya percaya semua jemaat yang ada di rumah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan kita patut bersyukur karena perbuatan Tuhan terlalu ajaib dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita memeninggikan Tuhan, sebab hanya Dia yang layak kita muliakan. Kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau selalu berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kembali kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau jamah kami Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus menjamah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau pada hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuliakan pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Down.
katakan gloria bagi Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami datang membawa pujian bagi Tuhan. Segenap hati kami katakan Kau luar biasa Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang mau menyembah dalam satu kehidupan kami. Kami punya perinduan untuk menyembah Tuhan. Kami punya perinduan untuk memuji Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus.
Aku hendak bernyanyi bagi selama kami hidup Tuhan. Yang aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Wilayahku ku setiap waktu. Pujian dan pengagungan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar. Pujian dan pengagungan
bisa menyembah Engkau Tuhan. Kalau kami masih bisa mengangkat suara kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Berkuasalah kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Engkau terus melawat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah mari kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Manis kau dengar Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, anugerah dan karya-Mu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk janji-Mu yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam hidup kami, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Immanuel yang menjamin kehadiran-Mu dalam masa-masa sulit, kehadiran-Mu pada masa-masa gelap dalam hidup kami, menganugerahkan pengharapan dan terang. Terima kasih Tuhan. Sebentar teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara Tuhan berbicara, menyapa kami, meneguhkan kami, membaharui dan memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, menjamah kami, menguatkan dan mengokohkan kami sekalian. Terima kasih Roh Kudus, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, juga jemaat-jemaat yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Hari ini kita bersuka cita karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai di dalamnya. Amin. Saudara, bagaimana di tengah-tengah dunia yang sedang bergumul, kita tetap menang bersama dengan Tuhan. Sebab Yesus menjadikan kita lebih dari pemenang. Firman Tuhan pada siang hari ini kita membahas tentang mengatasi stres dalam kehidupan. Saudara, dunia kita adalah dunia yang penuh dengan orang-orang stres. Ya saudara, sebuah majalah bahkan mengatakan kalau ada 3 orang anak, ya maka 2,5-nya di tengah rai
adalah anak-anak yang mengalami kegoncangan jiwa. Ya, kalau ada 3 dari 4 orang dewasa, itu adalah orang-orang yang sedang mengalami stres, tekanan berat, kegoncangan dalam jiwa. Kenapa? Minimal ada 3 alasan kenapa dunia kita penuh dengan orang-orang yang stres. Saudara, karena dunia terus berubah. Itu yang pertama. Perubahan-perubahan, kegoncangan-kegoncangan yang tidak pernah diprediksi, yang tidak pernah diantisipasi, sehingga membuat manusia sulit untuk membuat planning. Semua perubahan begitu cepat terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, era inilah era disrupsi. Semua berubah begitu cepat, luar biasa. Ini yang membuat jiwa menjadi goncang. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dunia kita ini dunia yang sumpah. Ya, dunia yang sudah terlalu penuh dengan orang. 7,7 miliar lebih manusia memenuhi bumi kita, sehingga seakan-akan sulit bernafas. Polusi sudah 6-7 kali lipat dari angka normal. Saudara, penuh dengan manusia di sana sini, membuat dunia ini menjadi sedemikian rupa. Profesor Mahar Marjono, rektor UGM pada puluhan tahun yang lalu berkata, dunia kita optimal hanya bisa menghuni 6 miliar manusia. Jadi sekarang sudah 7,7 miliar lebih. Tiap hari ketambahan 300.000 penghuni baru lebih. Itu yang membuat dunia kita menjadi dunia yang begitu penuh sesak dan sumpah. Saudara, ini yang membuat orang jadi stres. Dan alasan yang ketiga adalah dunia yang terus lari, dunia yang terus berlomba, dunia yang dipacu. Siapa cepat, dia dapat. Ya, kalau ada pepatah orang Solo berkata slow but sure, alon-alon asal kelakon, itu sudah tidak berlaku pada zaman sekarang. Filosofi zaman now dikatakan siapa cepat dapat, cepat dapat sikat embak bapak. Kalau boleh tambahin lagi ya, kalau boleh ditambahin lagi mungkin hemat, selamat juga. Saudara, jadi semua berlomba, dikejar target, dikejar oleh sasaran tertentu, berkompetisi dengan yang lain. Semua dianggap rival, semua dianggap kompetitor, semua dianggap saingan. 3 hal yang membuat dunia ini membuat orang dipenuhi dengan orang-orang yang stres hari-hari ini, apalagi dengan bencana yang sedang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa dan dimampukan oleh Tuhan mengatasi masa-masa yang sulit. Saudara pemazmur pernah mengalami kegoncangan seperti yang dihadapi oleh kita hari-hari ini. Saudara, dalam Mazmur pasal 42 dikatakan demikian. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadamu, di mana Allahmu? Bukankah ini pertanyaan kita? Ya, di mana Tuhan ketika bencana terjadi, kesulitan datang, pergumulan melanda dalam hidup kita? Di mana Engkau? Selanjutnya dalam ayat 5 dan 6, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur mengalami tekanan dalam jiwa. Itu adalah salah satu ciri stres. Stres adalah tekanan fisik, tekanan mental yang dirasakan, karena kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan, ya, suatu keadaan, suatu perubahan yang mendadak, ya, itu mengakibatkan stres dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, stres itu ada 2 macam, ya. Ada stres yang positif yang disebut eustress. Contohnya, dikejar target, dikejar tugas, deadline, cepat, harus setor. Orang tiba-tiba kreatif, tiba-tiba bergairah, tiba-tiba semangat. Ada tekanan.
tapi hasilnya selesai tugas, lega. Itu stres yang positif. Tapi kebanyakan stres adalah stres yang negatif, saudara. Karena kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketakutan, itu yang disebut stres negatif. Ya, distress, stres yang negatif, yang akibatnya justru negatif juga dalam hidup kita. Seorang profesor, Dr. Kenneth Crispin dari Rumah Sakit Presbyterian New York berkata, bisnis terbesar adalah bisnis untuk menanggulangi kecemasan, ya, yang disebabkan karena stres. Ya. Nah, stres ini merupakan penyebab hampir 90% penyakit yang ada. Jadi bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena kuman, ya, justru karena stres, ya. Mungkin karena bakterinya cuma 10%, tapi 90%-nya itu karena stres, tekanan. Dan stres yang berat menimbulkan penderitaan, menimbulkan kekhawatiran, kebingungan, kemarahan, depresi, rasa takut, dan rasa terkucil, saudara. Jadi ini dampak yang negatif. Karena orang mengalami stres yang negatif, yang tidak produktif. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, efek negatif ketika orang mengalami stres ialah secara fisik tubuh jadi lemah, ya, imunnya berkurang, gampang terserang penyakit. Ada penyakit insomnia, berbagai penyakit yang lain bisa datang karena stres. Nah, yang kedua, secara mental orang jadi kurang sabar, ya. Kita mendengar pepatah, sing sabar subur, orang sabar bisa cepat melebu kubur, masuk kubur. Pengen berlomba, cepat-cepatan, saudara, gampang tersinggung, gelisah, dan menjadi pelupa. Pada masa menghadapi stres, ini yang terjadi secara mental. Dan secara rohani, orang jadi malas beribadah, malas bersaat teduh, malas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, apalagi melayani, malas. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, dampak yang negatif dari stres yang negatif itu terjadi dalam hidup manusia. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Beberapa hal penyebab orang mengalami stres, ya. Yang pertama adalah masalah dengan Tuhan, ya. Bermasalah dengan Tuhan. Daud mengalami pergumulan karena masalah dengan Tuhan. Dan satu-satunya masalah dengan Tuhan adalah dosa. Alkitab dengan jelas, tandas dan tegas berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan kita, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu, yang membuat dia sembunyi daripada kamu, adalah segala dosa-dosamu, adalah segala pemberontakanmu. Dosa memisahkan. Ketika orang bermasalah dengan Tuhan, itu stres, saudara. Bermasalah karena dosa yang belum diakui, dosa yang terus-menerus dilakukan, itu menyebabkan stres. Nah, salah satu pengakuan dari Raja Daud dikatakan dalam Mazmur Daud pasal 3 dikatakan, ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Dan ini bukan orang lain, darah dagingnya sendiri, anaknya, anak kandungnya, bukan anak tiri, memusuhi, mau membunuh dia, ya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Allah, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Bapak Ibu, di tengah tantangan dan pergumulan, Daud tahu solusinya. Daud tahu kemana dia harus berlari. Di tengah tekanan, menghadapi kejaran anaknya, mau dibunuh oleh anaknya sendiri, dia berlari pada Tuhan, gunung batu dan perisai yang kuat. Tapi berkali-kali dalam hidup Daud, ya, dia mengalami tekanan dan masalah stres,
karena bermasalah dengan Tuhan, ya. Salah satu ayat yang jelas berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selama kita menyembunyikan dosa, hidup tidak damai, tidak ada ketentraman. Tapi ketika Daud mengungkapkan dan mengakui segala dosanya, dia mengalami pengampunan yang berlimpah-limpah. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan segala pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Penyebab stres yang pertama, masalah dengan Tuhan. Setiap kita bermasalah dengan Tuhan pencipta, kita akan mengalami stres. Nah, yang kedua, masalah dengan sesama, ya. Masalah dengan orang lain, keluarga, suami, istri, anak, orang tua, rekan sejawat, rekan tetangga sebelah, famili, kenalan. Ketika dalam relasi kita bermasalah, saudara, itu juga ada tekanan, ada stres, ada kemarahan. Setiap kita mau ketemu, kita marah, emosi, ya. Ketika kita berhubungan, ada respon negatif yang mempengaruhi seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita, ya. Karena hubungan kurang baik, karena relasi sosial sedang bermasalah, saudara. Jadi ini yang kedua yang menyebabkan stres. Yang ketiga ialah ketika kita bermasalah dengan pekerjaan, dengan keuangan, ya, dengan lingkungan, itu juga menyebabkan stres. Di kantor masalah bertubi-tubi terus datang, ya. Satu belum selesai, yang lain menyusul, ya. Masalah datang berombongan tanpa antri, terus datang. Apalagi ketika dompet seret, kanker, kantong kering, wah, itu tekanan lebih menjadi-jadi, saudara. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bikin apa-apa, dan waduh, ada banyak kendala. Ketika keuangan sedang bermasalah, maka stres juga melanda dalam kehidupan, saudara. Dan yang keempat, ini penyebab stres juga. Kita nggak oke dengan diri kita, belum berdamai dengan diri, ya. Bermasalah dengan diri sendiri. Kita belum mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. Terus bermasalah dengan rasa minder, dengan kecewa terhadap orang, kepahitan, kebencian, dan dendam. Ini yang membuat angka stres makin menumpuk. Nah, yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah penelitian dari University of Washington, ya, memunculkan hasil penelitian dari angka stres, ya. Ternyata ada derajat stres, ada skala stres dalam kehidupan orang menggunakan angka, ya. Ketika seseorang mengalami kematian dari suami atau istrinya, itu stresnya dinilai dengan angka 100, ya. Ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga, angka stresnya 73. Kematian dalam keluarga dekat 63, sakit 53, menikah juga stres, jomblo stres, menikah juga stres, saudara, ya. Menikah itu 50 angka stresnya, ya. Di PHK stres 47. Liburan, lebaran, liburan Natal, liburan, ya, nasional juga stres. Mau main, mau pergi, waduh, kantongnya seret, itu juga bikin stres, ya, saudara. 41 hamil, wanita hamil, ibu-ibu hamil, itu stres 40, ya, saudara. Punya utang ditagih melulu, stres, ya. Angka stresnya 30. Nah, bahayanya ialah kalau stres ini terakumulasi, terkumpul sampai angka 200. Contohnya kematian pasangan hidup, kemudian sakit, kemudian di PHK, itu pas angka 200. Ya, tambah satu lagi, saudara, hutang belum terbayar. Itu yang membuat syaraf gak tahan, bisa meledak, dan akhirnya macam-macam hasilnya. Ada yang gila, ada yang bunuh diri, dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini mari kita berjalan menghadapi stres dalam kehidupan ini.
bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengatasi stres dalam kehidupan? Ya, stres, tekanan-tekanan hidup selalu ada, dan kita bisa mengatasinya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ya, kita diajar hari-hari ini peliharakan kondisi tubuh kita. Firman Tuhan dengan jelas berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan rumah sakit. Harus dipelihara. Belajar rileks, belajar mungkin dengan cara mendengarkan musik, mungkin dengan bersantai. Sekarang di rumah, saudara bisa berjemur ya 15 menit. Kita bisa, jangan terus-menerus fokus kepada masalah, tapi belajar rileks. Yesus sendiri dikatakan dalam Markus 6 ayat 31 dan 32. Dia menyendiri bersama dengan murid-muridnya. Dia tahu saatnya untuk beristirahat dari segala keletihan dan kelemahan. Jadi intinya ialah jaga kesehatan. Dengan olahraga, dengan istirahat, makanan bergizi secukupnya tentunya. Ya, ini cara untuk tubuh kita. Ya, sehingga stres tidak terus bertambah, tapi bisa meminimalisir stres. Kalau tubuh yang sehat, ya, kalau olimpiade di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula, ya. Tapi kita tahu persis ketika kita beristirahat, ya, pelihara kesehatan dan sebagainya, itu membuat tubuh jadi segar, ya, dalam segala hal, sehingga tidak gampang sakit, tidak gampang menghadapi imun meningkat, dan penyakit-penyakit bisa sirna dari tubuh kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ialah punya sikap mental yang positif, ya. Sikap mental yang positif, ya. Pikiran yang positif, dan buang segala pikiran-pikiran yang negatif. Berpikir positif tentang orang lain, ya. Memandang orang lain dari sisi yang positif, tidak iri, tidak curiga dan sebagainya, ya. Kemudian jangan reaktif dalam hidup, ya. 90% masalah itu karena respon kita yang salah, ya. Jadi jangan jadi orang yang reaktif, bereaksi terhadap apa yang orang lain buat dalam hidup kita. Mari kita belajar proaktif, ya. Jangan orang bertindak langsung kita bereaksi. Kita sendiri yang proaktif, ya. Lakukan hal yang positif dalam kehidupan, dan kemudian milikilah pola pikir yang alkitabiah. Apa itu? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita pada akhirnya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, rancangan Tuhan selalu yang terbaik, sehingga kita punya sukacita dalam hidup. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Punya clean job, ya. Job humor-humor yang sehat, bukan yang jorok, ya, tapi yang sehat, ya. Dan kan banyak tuh humor-humor, ya, pada masa-masa seperti ini. Ayo cerita, ya, yang membuat orang tertawa, yang membuat orang bersukacita. Dan ketika orang bersukacita, bergembira, sekali lagi tergenapi firman Tuhan, hati yang gembira obat yang manjur terhadap segala masalah, sakit, penyakit. Saudara yang kasih Tuhan, itu poin yang ketiga. Dan itu poin yang kedua. Dan yang ketiga ialah ingat, ya, ingat terus kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Tuhan adalah penolong kita. Di dalam tekanan, Raja Daud berpaling kepada Tuhan, dan dari Tuhan datang pertolongan. Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang pemulihan, dari Tuhan datang solusi, dari Tuhan datang jawaban dalam kehidupan. Mari kita arahkan, ya, pandangan iman kita hanya kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita mengalami kekecewaan, ketakutan, keraguan, kebimbangan, inilah saatnya kita datang dalam doa kepada Tuhan, untuk kita bisa mengalami pengalaman bahwa Tuhan menjadi pertolongan kita. Saudara, dalam Ratapan pasal 3, ya, Raja Salomo menulis demikian,
Ingatlah akan sengsaraku. Maaf, ini dari Yeremia ya. Yeremia, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang akan kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Fokus bukan kepada masalah, fokus bukan kepada pergumulan, tantangan, kesulitan yang sedang yang kita hadapi, tapi fokus kepada Tuhan, kasih setia Tuhan. Thy loving kindness, His mercies endures forever. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Dari Tuhan datang pertolongan yang ajaib. Langkah ketiga untuk kita bisa menang menghadapi stres ialah mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Yang keempat, perhatikan dan layani orang lain. Bapak Ibu, ketika kita mengalami stres, biasanya orang fokus pada diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, egosentris, selfish. Ya, terus memikirkan kenapa saya. Tapi kalau kita mau menang terhadap masalah, saudara, mari arahkan keluar. Lihat orang lain. Ada banyak mereka yang juga mengalami hal buruk lebih daripada kita. Jadi ketika kita memperhatikan orang lain dan mulai mengulurkan tangan pertolongan, tangan kasih kepada yang lain, kita diteguhkan dan dikuatkan. Rick Warren berkata, ya, dalam salah satu bukunya, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita ditolong untuk menolong. Kita mengalami kasih Tuhan supaya kita bisa memberikan kasih Tuhan kepada yang lain. Bukan cuma tunggu kapan setelah kita diselamatkan, kapan giliran kita mati dan meninggalkan dunia ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dipanggil untuk menyalurkan berkat kepada orang lain, khususnya di tengah tantangan dan masa sulit seperti ini. Coba pikirkan apa yang kita bisa buat bagi sesama, ya. Jangan apa yang orang lain bisa buat untuk saya, tapi apa yang kita bisa buat untuk sesama. Inilah saatnya, saudara. Ketika kita fokus pada orang lain, memperdulikan orang lain yang sedang berkebutuhan di sekitar kita, hari-hari ini terlalu banyak, saudara. Jadi mari kita berbagi senyum, berbagi berkat, berbagi tenaga, dan istimewa berbagi doa tentunya dengan mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, jadi di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah stres, di tengah tekanan, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak dipanggil menjadi pecundang yang kalah, tapi menjadi pemenang yang berjaya bersama dengan Tuhan. Nah, ini jurusnya, ya. Kalau ada olahraga hidup baru, Oriba, maka ini ada jurus nih, ya. Jurus-jurus. Kalau orang silat itu punya jurus. Ini ada 4 jurus mengatasi stres yang diajarkan oleh pemazmur. Ya, jurus yang pertama dikatakan look back, lihat ke belakang dan ingatlah, and remember the goodness and guidance of God. Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah tuntunan Tuhan di masa lalu. Kalau di masa lalu Tuhan sudah menolong kita, kalau di masa lalu Tuhan sudah melepaskan kita, kalau di masa lalu Tuhan sudah menyatakan kasih dan kuasanya, maka di masa depan pun Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Yang terbaik masih ada di depan kita. Jadi ketika kita menoleh ke belakang dalam perjalanan hidup, masa-masa krisis, masa-masa sulit, masa-masa gelap, ternyata Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Gembala yang maha baik terus mendampingi kita dan memberikan pertolongan. Lihat ke belakang, tapi look forward. Lihat ke depan. Ada apa di depan? Di depan pekerjaan Tuhan masih banyak. Tuhan terus berkarya dengan dahsyat. Tuhan yang berkarya, bukan iblis yang menang, bukan iblis yang berjaya, tapi Tuhan yang sedang berkarya di depan. Yang paling buruk di depan kita apa, saudara? Yang paling buruk di depan kita apa? Kematian. Tapi justru Paulus berkata, jika hidup ini adalah Kristus, maka kematian adalah keuntungan, saudara. Jadi bahkan yang paling buruk pun itu menjadi kebaikan bagi kita sekalian. Haleluya. Kemudian look inward. Look inward. In Christ we are a winner.
In Christ we are a new creation. Di dalam Kristus kita adalah pemenang. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Kita ciptaan yang baru. Dan kalau kita sadar identitas kita di dalam Kristus, maka kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan di dalam kemenangan. Jangan lupa, ya, cuma ada dua pilihan, mau diam di dalam atau di luar, inside or outside. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam Kristus ada sukacita, di dalam Kristus ada kelimpahan, di dalam Kristus ada kesembuhan, di dalam Kristus ada pemulihan, di dalam Kristus ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Di dalam Kristus. Kata ini digunakan oleh Rasul Paulus 300 kali lebih. Ya. Di dalam Kristus ada gambaran hidup baru di dalam Yesus. Jadi look inward, lihat ke dalam. Look outward, lihat ada saudara-saudara kita yang bisa kita kuatkan, yang bisa saling menguatkan satu sama lain untuk kita berbagi duka dan suka bersama dengan mereka. Dan yang terakhir, look upward and behold, Jesus is the King of Kings and reigns all the world. Lihat ke atas, dan di atas ada Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia layak akan memerintah segala-galanya. Dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang memerintah atas semuanya dan segalanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Jadi kita bisa menang ketika kita melakukan jurus-jurus ini, ya. Lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat ke depan, lihat di dalam, lihat ke samping, dan lihatlah ke atas. Dari Tuhan datang pertolongan. If there is no way out, there is a way up. Kalau tidak ada jalan keluar, selalu ada pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Jadi kesimpulan pada saat ini, bagaimana kita menang di dalam pergumulan iman, menghadapi tekanan yang begitu berat. Bagaimana caranya kita tetap tampil sebagai pemenang. Ketika pemazmur sering menggunakan kata Selah. Selah artinya ayo stop dulu, renungkan kembali. Ini masa dimana kita disuruh stop, berhenti dulu, ya. Renungkan tentang Tuhan dan janjinya, renungkan Tuhan dan kebaikannya, renungkan Tuhan dan kuasanya. Jangan terus ngebut terus dalam perjalanan hidup. Coba kalau nggak ada virus, nggak ada macam-macam masalah, mungkin kita ngebut terus, ya, non-stop, gas terus, tancap gas terus, lupa pencet rem. Tapi kita disuruh pencet rem sekarang. Miliki iman di dalam Yesus Kristus, karena dialah pertolongan kita, karena dialah perlindungan kita, karena dialah kekuatan kita, ya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Saudara, iman ini biar terus bertumbuh di masa-masa sulit. Makin bergantung, makin melekat, makin berharap. Terus menanti-nantikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, ya. Karena firman Tuhan jelas berkata, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru dan terus diperbaharui, ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahkan mereka terbang dengan kekuatan sayap burung Raja Wali, terus mengenapi rencana Tuhan, ya, menghadapi badai tofan gelombang kehidupan. Tuhan ingin kita naik lebih tinggi daripada badai yang ada. Dan be silence, ya, diam teduhlah engkau. Knows I am God. Ketahuilah akulah Allah. Itulah yang melepaskan ketegangan-ketegangan dan tekanan dalam diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, milikilah rest in the Lord. Bukan rest in peace ketika orang meninggal dunia, tapi dalam hidup ini, mari kita rest in the Lord. Beristirahat di tengah badai yang menggoncang danau Galilea. Ketika seluruh murid-muridnya ketakutan, Yesus tertidur, ya. Yesus tertidur sebab aman dalam lindungan Tuhan. Safe in the arm of Jesus. Ketika kita berserah ke dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pertolongan dan perlindungan kita. Mari pada masa-masa sulit ini, jangan kita menyerah dan terus-menerus tertekan, stres, tapi kita menjadi pemenang yang dahsyat bersama dengan Kristus yang sudah menang bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dengan sehati, dengan sukacita,
Mari kita datang dalam doa kepada Tuhan. Hanya dari Tuhan datang ketenangan, hanya dari Tuhan datang pertolongan, hanya dari Tuhan datang kemenangan. Ketika mata kita terarah kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kekuatan yang baru itu dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Jesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Jesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Sadar Engkau lebih dahsyat dari pergumulan kami. Engkau lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Dan bersama dengan Tuhan, kami tidak terus-menerus menjadi orang yang kalah, menjadi pecundang, menyerah dan lemah. Tapi kami bangkit sebagai pemenang yang percaya, karena Kristuslah yang menjadi pengharapan kami. Kepadamu mata kami tertuju, kepadamu hati kami melekat. Dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang kesembuhan, dari Tuhan datang solusi dan jawaban yang ajaib. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tuhan tahu keberadaan kami, Tuhan tahu situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan,
dimanapun kau berada, ketika kau sedang mengalami tekanan-tekanan begitu dahsyat menekan rohmu, menekan jiwamu, bahkan tubuhmu sakit dan lemah karena tekanan stres yang ada dan menggoncang hidupmu. Hari ini mari datang kepada Tuhan. Letakkanlah seluruh pengharapanmu kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan, dan tangannya yang perkasa akan memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberikan jamahan, memberikan kesembuhan dan pemulihan yang ajaib. Letakkan tanganmu di dadamu dan mari buka hatimu untuk jamahan Tuhan. Bapak, kau melihat setiap tangan-tangan yang terang ditaruh di dada mereka, karena mata mereka tertuju dan berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya pertolonganmu yang ajaib, pertolonganmu yang dahsyat, pertolonganmu yang luar biasa terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi dan memulihkan, terjadi dan menyembuhkan, mengampuni, menguatkan, meneguhkan, memberikan kekuatan yang diperbaharui di dalam anugerah yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus, jamahan atas kami sekalian, pemulihan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kekuatan untuk menang dicurahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau hadir dalam hidup kami, sehingga kami tetap kuat dalam roh. Kami tetap akan bersuka cita menghadapi segala perkara yang sedang terjadi hari-hari ini, karena kami tahu tangan-Mu menopang kami dan Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat atas roh, jiwa dan tubuh, berkat hari ini, esok dan selamanya dicurahkan berlimpah-limpah kepada setiap jiwa yang berharap kepadamu. Ada pemulihan, ada kekuatan, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman selama sepekan ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah yang bersumber dari Tuhan terus dicurahkan dalam kehidupan kita sekalian, secara khusus pada masa-masa yang sulit, dengan mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita. Burung di udara Tuhan pelihara, bahkan rambut satu rambut pun tidak akan bisa jatuh kalau tanpa izin Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna, biar kita terus meyakini. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah untuk masa-masa pandemi ini masih terus berlangsung, maka dalam 2 minggu ke depan ibadah tetap akan dijalankan secara online, termasuk ketika kita memasuki masa raya Paskah. Jumat Agung kita akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama secara online, saudara, dan kemudian juga ibadah Paskah kebangkitan Kristus kita tetap akan jalankan secara online. Namun dalam untuk melengkapi kebersamaan kita juga secara khusus, kami akan memberikan beberapa alternatif, termasuk ibadah komunitas sel maksimal 8-10 orang melalui Zoom, atau ibadah lewat Zoom juga secara berkeluarga bersama-sama. Kami akan sarankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai alternatif di mana kita bisa lebih menghidupi dan menghayati ibadah kita. Dan juga bagi beberapa saudara-saudara sekalian yang mungkin sulit menggunakan media, kami juga tetap akan memberikan bahan pembahasan renungan firman, termasuk jalannya ibadah liturgi lewat aplikasi WhatsApp. Ya, jadi dengan segala macam cara, mari kita terus memiliki kerinduan untuk hadir bersama-sama di hadirat Tuhan, beribadah pada masa-masa sulit, sebab justru pada masa-masa ini Tuhan mau menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menjadi penolong kita pada masa kesesakan.
Mari alami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, memberikan persembahan umum ataupun persembahan khusus dapat mentransferkan ke rekening gereja sebagai berikut, ataupun dapat melalui aplikasi Dana, GoPay, ataupun OPPO sebagai berikut. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari pada saat ini kita kembali menyembah Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, saat ini kami sehati dengan umat tebusan Tuhan di seluruh muka bumi dan bukan bahkan di seluruh pelosok Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus secara khusus untuk korban-korban yang berjatuhan karena merebaknya virus corona. Mereka sedang terbaring di isolasi, mereka sedang terbaring Tuhan di rumah sakit. Oh, kami mohon belas kasihan Tuhan dan rahmat Tuhan dicurahkan, memberikan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, sehingga mereka dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Juga keluarga-keluarga mereka Tuhan teguhkan, keluarga-keluarga mereka Tuhan dampingi dan sertai dengan penyertaan-Mu yang dahsyat, sehingga mereka tetap memandang kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tahu rahmat-Mu besar, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa untuk para tenaga medis, dokter, suster, dan seluruh rumah sakit yang melayani siang dan malam. Kami mendoakan Tuhan memberikan ketegaran, kekokohan, kekuatan. Tuhan memberikan pertolongan sehingga mereka boleh melayani dan memberikan yang terbaik. Secara khusus kami mendoakan untuk pemerintah di pusat dan di daerah-daerah, bersama-sama dengan sehati dengan seluruh elemen masyarakat. Kami bersatu hati untuk mengalahkan
apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan kami percaya kemurahan-Mu atas Indonesia, anugerah Tuhan atas Indonesia. Lanjut terus Tuhan, karya Tuhan dahsyat di Indonesia. Dan supaya kami boleh terus menyeru-nyerukan kasih setia-Mu, untuk supaya kami boleh terus menyanyikan anugerah-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa supaya berita Injil, kabar baik yang menyelamatkan, boleh terus diberitakan dan menyentuh banyak kehidupan. Sebab hanya Tuhanlah pengharapan kami, hanya Tuhanlah keselamatan kami, hanya Tuhanlah pertolongan kami. Engkau yang menjadi kota benteng dan perisai kami yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan jemaat-jemaat supaya mereka tetap kuat menghadapi masa-masa sulit, tidak menyerah, tetap bertahan dan makin kokoh melekat kepada Tuhan dan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami juga mau memohonkan rahmat dan berkat-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kami sekalian. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani, duta besar kerajaan Allah, prajurit Kristus, murid sejati dan sahabat Tuhan Yesus. Angkat hatimu, terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan terus jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan dengan sehati, amin.